pertemuan dengan Mas AHY kemarin, Pak. Pertemuan dengan Mas AHY bahas apa aja, Pak? Biasa ya, pertemuan silaturahmi, berbicara hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan dengan partai. Demokrat masuk kabinet ya, Pak ya? Kemarin Pak Jokowi bilang ada reshuffle nih. Sudah ada surat mungkin? Oh, nggak ada. Saya mengikuti memang beredar rumor sana. Bikin geger. Jokowi jadikan AHY sebagai Menteri Pertanian minggu ini, tampar Megawati sekaligus Surya Paloh. Ngeri kali langkah catur Jokowi. Berlanjut, dan saya kira kalaupun sekarang ada isu yang kuat bahwa Demokrat akan masuk kabinet ditandai dengan pertemuan AHY dengan Presiden Joko Widodo, saya kira itu bukan sesuatu yang mengejutkan karena sebelumnya sudah ada presiden itu, sudah ada tanda-tanda itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sudah bukan rahasia lagi kalau Jokowi memegang kartu semua parpol. Kartu-kartu ini akan digunakan untuk menghajar ketika ada yang balelo atau mengancam langkah politik beliau. Sebagai orang Solo, tentu Jokowi sebenarnya adalah pemaaf dan berjiwa besar. Namun jangan sekali-kali menyakiti wong Solo. Wong Solo itu kalau kita injak kakinya, maka dia akan berkata dengan lembut, "Maaf Pak, kaki Anda menginjak kaki saya." Tapi ketika dia sudah sakit banget hatinya, maka kapan saja mereka bisa mengeluarkan keris di belakang pinggangnya. Seraya berkata, "Tak pateni kowe." Waduh, Pak Jokowi jangan gitu dong. Jadi serem nih, dendam itu nggak baik loh Pak De. Seperti dilansir dari detik.com, Presiden Jokowi berencana merombak Kabinet Indonesia Maju pekan ini. Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menguat bakal menduduki kursi Menteri Pertanian. Jokowi awalnya bicara rencana reshuffle kabinet usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Senayan, Jakarta. Jokowi menyebut reshuffle menteri akan dilakukan pekan ini. Nah, menjelang reshuffle, AHY dipanggil menghadap Jokowi dan AHY dalam cuitannya tiba-tiba berbicara soal buah-buahan. Maka kemungkinan besar AHY akan diangkat menjadi Menteri Pertanian. Meski demikian, Jokowi tidak merinci informasi soal reshuffle itu. Ia mengatakan rencana reshuffle baru disiapkan. Jokowi kemudian ditanya lagi soal pos menteri yang bakal berganti. Jokowi mengatakan kursi mentan akan diganti menyusul Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus di KPK. Saat ditanya pos menteri apa saja yang akan direshuffle, Jokowi menyebut Menteri Pertanian. Anggukan kepala Jokowi ditanya peluang Demokrat masuk kabinet, Jokowi masih dicecar wartawan soal rencana reshuffle pekan ini. Ia ditanya soal peluang Demokrat masuk kabinet, tapi Jokowi tidak menjawab. Jokowi menganggukkan kepala sembari tersenyum, kemudian meninggalkan lokasi. Di sisi lain, entah kebetulan atau tidak, AHY mengunggah foto bicara soal kemajuan pertanian di tengah isu reshuffle. Seperti dilihat Selasa 24 Oktober, AHY mengunggah foto dan video saat berada di Kebun Puri Agung Kota Batu, Jawa Timur. AHY tidak menyebutkan kapan kegiatan itu dilakukan. AHY mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal dan memamerkan produk tani unggulan apel Malang. Nah, jika langkah ini dilakukan Jokowi, artinya Jokowi sedang sekali dayung dua pulau terlampaui. Jokowi melemparkan tameng Kapten Amerika yang menghantam Surya Paloh, lalu memantul dan menghajar Megawati. Waduh Pak Jokowi, sebagai rakyat saya cuma bisa mengingatkan, kalau dendam itu nggak baik loh Pak. AHY bagaimanapun adalah anak Pepo SBY, musuh pribadinya Megawati yang bukan lagi hanya masalah perbedaan pandangan. Bisa kita lihat ketika PSI deklarasi Ganjar, PDIP sedikit kesal dan meminta agar PSI berkomunikasi politik dulu. Tapi ketika ada Demokrat mau komunikasi politik dulu, oleh PDIP malah disuruh deklarasi dulu. Jadi PDIP ini kalau ada yang dukung jagoannya harus komunikasi dulu atau deklarasi dulu. Apakah artinya itu tidak konsisten? Jelas bukan, karena dendam Mega terhadap SBY itulah yang akhirnya membuat Demokrat diperlakukan berbeda. Standarnya harus komunikasi dulu, tapi khusus Demokrat maka harus deklarasi dulu. Apalagi kalau bersedia minum air kobokan kaki Mega dulu. Yakin deh pasti diterima dengan sangat baik. Nah, sampai di sini jelas Jokowi ingin membuktikan kalau dia sudah tidak dalam kendali Megawati. Sehingga dengan tega mengangkat AHY, putra dari musuh bebuyutan Mega. Selain Mega, tampaknya Jokowi juga kesal dengan Surya Paloh.
Setelah menteri dari Nasdem ini diobok-obok sampai mabok, kini Jokowi mengangkat ketua partai mantan koalisi Surya Paloh itu menggantikan menteri Nasdem yang sudah mabok karena diobok-obok. AHY yang dikhianati oleh Nasdem diangkat sebagai menteri oleh Jokowi. Positifnya ini memulihkan martabat AHY yang sudah dibuang oleh Paloh. Seperti Jokowi yang memulihkan martabat Prabowo dengan mengangkatnya jadi menhan. Padahal dulu Prabowo dipecat dari militer, kini Prabowo jadi atasan banyak angkatan militer. Ya begitulah kalau kita berada di sudut netral, maka kita bisa melihat sudut pandang positif ataupun negatif dari suatu tindakan atau kejadian. Satu tindakan Jokowi saja maknanya bisa banyak. Bukan seperti kalau kita melihat lewat kacamata kuda. Karena itulah hidup tidak sehitam dan tidak seputih yang kita bayangkan. Mungkin yang terakhir, ini juga sebagai tameng dari serangan yang mungkin akan datang, yaitu penarikan Menteri PDIP dari kabinet. Jadi ibarat tameng Kapten Amerika, Jokowi menggunakan senjata yang bisa dipakai attack ataupun defense. Apapun tujuan Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri, semoga AHY bisa mengisi kekosongan pos tersebut. Kita doakan hal-hal yang positif saja demi pemilu yang damai, sambil tetap mengingatkan Pak D. Jokowi bahwa dendam itu nggak baik Pak D. Tapi semoga saja semua ini bukan karena dendam. Jadi bagaimana menurut Anda? Banyak teman pendukung Jokowi yang mengkritik Bu Megawati atas pidatonya. Mereka beranggapan kalau mereka dulu memilih Jokowi karena sosok, bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Saya juga begitu. Saya lebih memilih sosok waktu memilih calon presiden dan calon kepala daerah. Saya tidak melihat dia itu dari partai apa. Karena buat saya, dan mungkin sebagian orang, kita melihat pemimpin itu dari rekam jejaknya. Manuver keras Jokowi bikin Megawati dan Banteng kalang kabut. Kiki Saputri, analisis Jokowi bukan boneka partai. PDIP kasihan gak ada Jokowi. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Stand up komedian Kiki Saputri memberikan respon kepada orang-orang yang menganggap Presiden Jokowi adalah boneka. Diduga secara tersirat, Kiki Saputri menanggapi isu Jokowi menjadi boneka partai PDIP. Jika diperhatikan, Jokowi seolah memutuskan untuk keluar dari tempat yang dianggap sebagai istana boneka, tapi orang-orang malah menganggap Jokowi sebagai pengkhianat. Selain itu, menurut Kiki, tidak perlu ada pihak yang terlalu pusing dan mendramatisir di momen pemilihan umum 2024. Kiki bergurau, mau siapapun capres dan cawapres, yang tetap banyak pekerjaan adalah Wika Salim candanya. Kemudian ada netizen yang mengatakan, bagaimana kalau sebenarnya boneka itu adalah rakyat yang pelanga-pelongo? Ketika melihat berita politik yang jadi petugas partai adalah rakyat, kemudian digiring untuk coblos dan pilih capres ini dan itu. Kiki pun juga mengomentari anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima putusan bahwasanya Golkar mengajukannya sebagai cawapres Prabowo. Bagai ajang pembuktian apakah dulu Jokowi menang karena PDIP ataukah justru PDIP yang menang karena faktor Jokowi. Kiki kemudian meniru gaya bicara dan perkataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mega sempat mengatakan Jokowi mentang-mentang dan Jokowi kalau tak ada PDIP begitu kasihan. Kata Kiki, PDIP itu yang ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal PDIP kalau nggak ada Jokowi itu, aduh kasihan dah. Bermaksud mengungkapkan isi hati. Tapi ada netizen yang mempertanyakan, tahu apa Kiki soal politik? Netizen kemudian menyarankan Kiki untuk melawak saja di televisi. Namun langsung dibalas oleh Kiki, emangnya saya lagi melawak? Hajar. Meski berani mengemukakan pendapatnya soal dinasti politik di lingkaran Jokowi, tapi Kiki enggan secara spesifik mengungkapkan referensinya pada tokoh politik. Misalnya saat ditanya apakah dirinya Jokowers atau Kaisangers, Kiki pun justru menjawab dengan gurauan, saya Roastingers, kata Kiki. Jika diperhatikan, Jokowi saat ini sepertinya memang sedang membuktikan bahwa dirinya bukan petugas partai. Karena sebelumnya Megawati Soekarnoputri kerap menegaskan bahwasannya Presiden Jokowi adalah petugas partai. Di balik lekatnya julukan itu, Jokowi justru dianggap mampu mengendalikan konstelasi politik di Indonesia.
bahkan terkesan berani berhadapan dengan Mak Banteng. Masih terngiang jelas pesan perdana Megawati kepada Jokowi saat didukung sebagai capres menjelang Pilpres Mei 2014 silam. Saat itu, Mega mendeklarasikan Jokowi menjadi capres dari PDIP dengan tetap berstatus sebagai petugas partai. Ucapan Mega soal Jokowi petugas partai saat itu ramai menjadi pembicaraan publik. Jokowi pun mengakui jika dirinya merupakan petugas partai. Namun, ia menampik statusnya tersebut akan mempengaruhi kinerjanya di pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Jokowi semakin berani menunjukkan sikap politiknya. Dia bukan hanya petugas partai biasa. Di periode kedua masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi terlihat mulai membangun kekuatan politik keluarga melalui anak dan menantunya. Putranya, Gibran Raka Buming Raka, ikut dimajukan dan terpilih sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2021. Di tahun yang sama, menantunya Bobi Nasution juga maju dan terpilih sebagai wali kota Medan, Sumatera Utara. Baik Gibran atau Bobi sama-sama diusung PDIP. Bahkan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, juga menghentak publik usai diumumkan sebagai Ketua Umum Partai PSI. Hanya 2 hari berselang ia bergabung dengan partai tersebut. Megawati sepertinya mendeteksi niat Jokowi dan berusaha meredamnya. Megawati seolah menginginkan Jokowi tetap jadi petugas partai yang taat kepada aturan dan instruksi partainya. Bila Jokowi tetap melawan apalagi sampai mendukung capres lain, Megawati sepertinya tidak akan ragu untuk memecat Jokowi sebagai kadernya walaupun sedang menjabat sebagai presiden. Bagaimana menurut Anda?